يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dan juga syarahnya yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Barrak hafizahullah taala, yang mana pembahasan pada siang hari ini insyaallah adalah pembahasan tentang malaikatul maut dan juga ruh. Malaikatul maut dan juga ruh. Ini pembahasan tentang akidah tentunya. Ada kaitan dengan alam malaikat dan juga kaitan dengan alam ruh, bahkan kaitan dengan diri kita masing-masing. Juga ada kaitan dengan sebagian dari makhluk Allah, ya tentu manusia, malaikat dan juga jin. Di kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wa nu'minu bi malakil mautil muwakkali biqabdi arwahil alamin. Kita mengimani adanya malaikat al-maut, the angel of death, yang mana al-muwakkal dia ini diberi wewenang biqabdil arwah, untuk mencabut ruh-ruh, biqabdi arwahil alamin, ruh al-alamin. Al-alamin ini lebih khususnya makhluk hidup di semesta alam, makhluk hidup di semesta alam. Maka pembahasan kita berkisar malaikat maut dan juga arwah, roh. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kata Allah Azza wa Jalla di surat As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah malaikatul maut itu akan mencabut nyawa kalian, yang mana dia diberikan urusan dan wewenang untuk melakukan hal itu. Juga di surat Al-An'am ayat 61 kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hingga datang kepada seorang dari kalian kematian dan rasul-rasul kita, yaitu malaikat maut dan juga para penyertanya dari malaikat-malaikat lain, itu mereka mencabut nyawa seorang dari kalian, dan mereka itu semua sama sekali tidak berlaku salah atau kurang dalam menjalankan tugas mencabut nyawa dan juga
membawa roh yang dicabut ke alam berikutnya. Dari sini ada tawaffathu rusuluna. Ya, rasul di sini jamak dari rasul, itu utusan-utusan. Namun yang lebih tepat dari pemahaman sebagian dari orang bahwasanya malaikat maut itu cuma satu. Malaikat maut cuma satu. Lalu kenapa di sini rasul? Begini, karena malaikat maut itu ketika mencabut nyawa, dalam sebuah hadis disebutkan adanya a'wanu malaikatul maut, yaitu para pembantu, penyerta malaikatul maut dan pengiringnya. Jadi malaikatul maut ini tugasnya mencabut nyawa, dan kemudian para penyertanya dari malaikat-malaikat lain itu yang akan membawa nyawa tersebut atau roh tersebut, imma menuju ke langit ketujuh bagi yang beriman, imma tidak diterima roh tersebut dari pintu langit pertama pun tidak diterima, dan kemudian dihempaskan dengan cara dilempar ke bumi menuju alam kuburnya jika ia orang yang kufur kepada Allah. Dan pada hakikatnya kematian itu Allah yang atur. Kematian itu Allah yang takdirkan, bukan malaikatul maut. Sekiranya suatu momentum Allah Ta'ala perintahkan malaikatul maut untuk mencabut nyawa seseorang, namun Allah Ta'ala maha tahu bahwasanya orang ini ditakdirkan dan disebutkan di Lauhul Mahfuz dia akan ditunda kematiannya, maka tetap Allah Ta'ala perintahkan malaikatul maut untuk mencabutnya, dan kemudian tidak terjadi pencabutan nyawa dengan beberapa faktor. Pertama, karena takdir Allah, terserah Allah, mau jadi atau tidak terserah Allah. Kedua, ada sebab lain, yaitu bisa jadi karena sedekah dia atau karena silaturahim dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Sabrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang pengen dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia silaturahim. Sebagian ulama mengatakan pemanjangan usia ini pemanjangan yang hakikatnya terjadi pada orang yang silaturahim, yang Allah Ta'ala canangkan dia wafat pada hari Senin misalnya, namun diketahui sebelumnya dia telah melakukan silaturahim kepada keluarganya di hari Ahad. Perintah itu tetap ada dari Allah kepada malaikat maut, namun kemudian Allah Ta'ala tangguhkan kematiannya entah sampai kapan waktu yang Allah Ta'ala inginkan. Ini bisa terjadi ya. Perintah untuk mencabut tetap. Nabi Musa alaihissalam pernah Allah Ta'ala tugaskan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Dan cara mencabut nyawanya malaikat tersebut mencabut nyawa Nabi Musa yaitu dengan mewujudkan diri seperti manusia di alamnya manusia, sehingga bisa dipegang bentuk malaikat ini dengan izin Allah. Dan ketika ingin mencabut nyawanya, Nabi Musa tidak terima, memberontak, bahkan menonjok muka dari malaikat yang berwujud manusia ini. Sampai dalam riwayat hadis disebutkan matanya itu sampai copot atau keluar dari tempatnya. Maka kembalilah malaikatul maut ini ke alam dia dan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya orang ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam, belum mau meninggal, belum mau mati, tidak terima. Itu kalau malaikatnya itu mewujudkan diri seperti manusia konkret di alam manusia, maka ada posibilitas bisa dipegang, ya, bisa disentuh. Sebagaimana juga dengan kaum jin. Kalau misalnya betul-betul mewujudkan dengan wujud Allah alam seperti apa, kemudian masuk ke alam kita, maka dia bersifat keberadaan dan konkret. Maka bisa dipegang, disentuh, ditonjok, ditendang kalau memang dia secara zat
ada kemudian di alam manusia. Ala kulli hal, maka Allah Ta'ala lah yang menentukan kapan mati hakikatnya dan ditangguhkan atau tidak, itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah Ta'ala, wa ikhtalafa an-nasu fi ruhi ma hiya. Orang-orang mereka, yaitu ulama atau orang-orang, berbeda pendapat mengenai hakikat dari ruh itu. Wa hal lir-ruh hiya al-hayatu aw ghairiha. Apakah ruh itu kehidupan atau bukan kehidupan? Maka ada yang mengatakan ruh adalah jism. Ini pendapat pertama. Jism itu adalah suatu hal yang konkret. Jism. Kemudian sebagian yang lainnya, ada beberapa yang mengatakan bahwasanya ruh itu adalah arad. Arad itu adalah sesuatu yang melekat pada suatu esensi, suatu jauhar. Jadi dalam istilah ilmu mantik itu ada namanya jism, ada namanya jauhar, ada namanya arad. Ya, jism itu adalah suatu kebendaan. Sebagaimana kita juga melihatnya, misal tubuh kita ini jism, makanya disebut jasmani. Nah, istilah jasmani dari bahasa Arab, lawannya jasmani rohani, dari bahasa Arab rohani. Apakah roh kita itu juga konkret seperti ini, namun di alam rohnya, atau roh kita itu bukan hal yang konkret? Sebelum ke manusia dikit, belum kita lanjut. Kita melihat dedaunan dan ranting di pohon itu bergerak-gerak. Jelas kalau misalnya daun-daun dan ranting itu jism, dia adalah jism, fisik, dia adalah material. Jism itu benda material. Oke? Nah, yang menggerakkan dia pasti ada. Gak mungkin gerak sendiri itu daun-daun dan ranting-ranting, melainkan ada faktornya, ada sebabnya. Kita sebut sebabnya adalah angin. Nah, angin ini gak masuk ke sens penglihatan kita. Angin gak kelihatan, dan tidak semua yang gak kelihatan berarti gak ada. Efeknya kelihatan, tapi penyebabnya itu angin tidak kelihatan. Maka apakah angin ini jism, benda konkret material, atau dia adalah sifat? Nah, sifat ini arad. Arad itu sifat. Adapun jauhar merupakan suatu esensi. Dia seperti jism juga. Maka dikatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya roh itu jasmani juga, seperti benda tubuh ini. Namun dia tidak bersifat kelihatan. Ya. Itu kalau mereka kata jism, ini kita jasmani, tubuh. Dan roh itu juga tubuh. Itu juga tubuh jasmani, jism juga. Dan itu benda konkret material yang ada di alamnya. Sebagian pakar mengatakan bahwasanya roh itu adalah arad, yaitu sesuatu yang mungkin berubah. Jadi arad itu sesuatu, ya, di sini perhatikan, arad itu adalah sesuatu yang melekat pada esensi sesuatu. Dia tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan jauhar, wadah tempat dia berada. Sebagian pakar mengatakan roh itu arad namanya. Nah, gimana konsep arad versi sebagian dari orang-orang? Jadi seolah-olah tubuh ini adalah asalnya, kemudian roh itu adalah sesuatu yang ada padanya dan tidak bisa berdiri sendiri karena membutuhkan tempat, membutuhkan jasad ini.
Dia seperti sifat yang ada pada jasad. Sebagaimana sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia membutuhkan zat atau sesuatu yang dia sifat itu melekat padanya. Kayak misalnya antum berkulit coklat, maka sifat coklat pada antum itu nggak bisa berdiri sendiri, membutuhkan fisik antum. Ya, bisa dipahami nggak? Ini agak sedikit berat sedikit gitu. Ya. Misal, ya pokoknya semua sifat itu aurat. Maka sebagian pakar mengatakan roh itu sifat, dia bukan zat. Roh itu sifat, sama seperti ganteng, coklat, putih, hitam, dan seterusnya. Semua dari sifat-sifat ini kan membutuhkan wadah, sehingga sifat ini melekat padanya. Ya, kalau kita lihat misalnya larinya dia cepat, hakikat dan jauharnya itulah perbuatan lari. Adapun cepat itu sifatnya. Sifat cepat ini gak bisa keluar dari perbuatan, melainkan dia harus ada pada perbuatan. Gimana? Gimana? Antum malah tidur. Tapi gak apa-apa, tidur aja. Tapi jangan di sini lah tidur, nanti anak keikut juga nanti. Ya. Ini sebenarnya masalah yang berkaitan dengan mantik dan filsafat ya gitu. Tapi ini dibahas oleh sebagian dari pakar. Makanya dalam ilmu filsafat dari zaman klasik dulu, juga zaman Aristoteles, masalah roh itu dibahas. Ya, masalah roh itu dibahas, dan roh itu sangat kompleks karena selain dia alam gaib, dan kalau kita amati diri kita sendiri ada rohnya. Dan kompleksitas roh ini lebih rumit dibandingkan kompleksitas anatomi tubuh dan fungsi-fungsi bagian-bagian tubuh. Allah lebih tahu, makanya kata Allah, mereka bertanya tentang roh, katakanlah bahwa kalian itu hanya diberi ilmu sedikit tentang roh. Ketahuilah yang ada di kedalaman alam roh ini itu lebih kompleks dibandingkan apa yang ada di anggota tubuh kita secara jasmani atau fisik ini, secara body. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ini pendapat ketiga. Pendapat pertama adalah roh itu jasmani, seperti fisik konkret ini, tapi dia beda sifat. Ada yang mengatakan roh itu adalah sifat pada tubuh. Ya, sehingga kalau tubuh mati maka roh juga bisa jatuh, roh nggak ada. Ya, nggak bisa lepas. Kalau lepas berarti udah nggak ada apa-apa. Dan yang ketiga, pakar yang mengatakan saya tawakuf, nggak tahu dah roh itu apakah dia esensi fisik atau dia sifat. Ya. Kemudian dari kalangan Mu'tazilah, ada ulama Mu'tazilah yang disebut Al-Jubba'i. Dia mengatakan bahwa roh itu adalah fisik. Maksud fisik di sini bukan fisik konkret kayak tubuh kita, tapi dia adalah suatu jasmani yang ada dalam jasmani kita. Namun roh ini tidak hidup, karena kehidupan itu adalah sifat untuk roh. Nah ini bingung lagi ini. Makanya anak gak mau panjang di pendapat beliau ini, karena jangankan antum, mana sendiri juga agak gimana untuk memahaminya. Ya, apalagi kita di siang hari lapar lagi, jadi takutnya tambah lapar nanti ya. Yang puasa kasihan ya. Wallahu a'lam, roh itu hakikatnya adalah jism. Roh itu adalah benda yang konkret. Benda yang konkret, namun sifat konkretnya itu tidak sama dengan konkretnya apa yang di alam dunia kita seperti ini. Kita katakan apakah angin itu benda konkret, jism? Iya, kita bilang iya, dia jism. Angin itu benda, angin bukan sifat. Sama kayak gitu cuma. Angin itu benda bukan sifat. Coba sekarang di pinggir jalan, atau antum lagi naik motor atau mobil, kadang di pinggir jalan itu antum melihat semacam boneka balon, ya. Kemudian dia tangannya gini-gini, ya pasti pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat berarti nggak pernah jalan, ya. Nah gini,
Kayak gini cepat lagi. Apakah tubuh balon itu, anggap bahasa tubuh ya, itu tubuh gerak sendiri atau ada faktor? Ada sebab pastinya. Apa? Angin yang ada padanya diisi dengan caranya. Dan lekukannya juga dibuat sedemikian rupa sehingga kalau dia terisi angin langsung bergerak begini. Nah, sekarang kita tanya, angin atau udara atau angin yang ada di dalam fisik boneka itu, boneka balon itu, apakah itu konkret atau sifat pada boneka? Jawabannya itu adalah benda konkret, angin. Jadi gerak itu boneka. Nah, roh pun semisal itu. Apa yang antum gerakkan? Tangan. Dan roh itu padanya ada kehidupan. Jadi roh itu adalah jasmani yang ada pada jasmani kita. Dia adalah jasmani versi dia, ada pada jasad kita. Dan roh itulah kehidupan itu sendiri. Coba kalau dicabut nyawanya, apakah tubuh ini bisa bergerak secara keinginan gitu? Enggak bisa. Makanya orang kalau dicabut nyawanya, dikubur, apa yang dikubur itu nggak mungkin gentayangan, karena itu cuma jasad dan rohnya itu sudah berpisah darinya. Ya, nah roh tersebut adalah jasmani dan padanya ada sifat kehidupan. Dan dengan adanya roh tersebut maka jasad ini bisa bergerak. Di dalam bahasa Arab, roh itu sekerap kali disebut juga dengan nafs. Nafs itu jiwa, roh bisa. Kadang nafs itu maknanya adalah darah. Kadang nafs itu adalah darah. Ya. Dan orang kalau misalnya darahnya kental atau dia mengkristal atau mungkin darahnya mampet, membeku, maka tidak akan ada pergerakan di situ, tidak ada kehidupan di situ. Nah, kalau manusia, roh dengan darah itu seperti ada kesinambungan jemaah. Beda dengan binatang-binatang yang tidak memiliki darah. Apakah punya roh? Iya, punya roh, tapi tidak berkesinambungan atau bergantungan dengan adanya darah. Dikatakan sebagian orang pakar, roh itu ada di hati, jantung. Namun yang sahih adalah roh ada mencakup seluruh jasad kita, yang ada peredaran darah padanya dan memiliki sensitivitas kehidupan. Maka itulah roh di situ. Anda tanya sekarang coba. Ini agak buat pikir sendiri, tapi insya Allah ini suatu wawasan yang baik insya Allah. Karena kaitannya nanti dengan fikih, dengan apa itu ada semua. Kulit ini jasmani kita. Apakah kulit ini juga punya roh? Ya atau tidak coba? Ya, antum kan punya roh juga. Jangan sampai nggak kelihatan rohnya. Ada nggak rohnya di sini? Ada. Antum dicubit sakit nggak? Berarti antum masih hidup. Ya, antum masih hidup. Bagaimana dicubit sakit? Sakit. Ya. Karena ada darah juga gitu, berkaitan dengan roh. Ya, cubit di sini, sakit ya? Enggak. Ada roh nggak di sini? Ini masuk bagian roh nggak? Masuk juga. Emang dicubit nggak sakit karena ya langsung tulang mungkin. Tapi coba antum seset, sakit nggak? Sakit. Tutup di sini ada. Nah, sekarang lagi tidur. Bukan antum yang lagi tidur sekarang, Anda tak nyindir antum terusin aja. Lagi tidur, terus dibangunin, nggak bangun-bangun, diguncang-guncang, tapi masih nafas, nggak bangun. Ini orang udah nggak ada rohnya nih. Bener nggak ngomong gitu? Bisa bener, bisa enggak. Satu sisi emang nggak ada rohnya, sisi lain ada roh yang masih ada padanya. Karena roh, sebagian pakar mengatakan roh itu memiliki beberapa macam dalam tubuh manusia. Gitu misalnya nih, darah membeku,
mungkin racun atau bisa atau makanan kemudian membuat darah itu membeku, mampet gitu loh. Antum pakai karet di sini kayak atau apa di sini gitu, kayak dulu kita kecil kan main kayak gitu, tutup sumbat peredaran darahnya, sampai biru, sampai ungu tuh, mulai nggak kerasa di sini udah mulai kayak nggak ada kehidupan, terus kayak baal sedikit gitu. Ini menunjukkan ada sisi berkurangnya ruh padanya karena darah itu tidak mengalir. Begitu. Kalau kita perhatikan jemaah, bedakan antara keracunan dengan kena sengatan berbisa. Antum keracunan muntah atau sakit perut. Sengatan berbisa sakit perut enggak. Tapi yang diserang biasanya darah. Coba sekarang antum lebah kantor, ambil lebah, tojosin gitu, insya Allah sakit, ya, kena ces, ya, bengkak nggak? Bengkak, kenapa bengkak? Ada penggumpalan darah, mampet, makanya bengkak, gatel lagi, ya, itu satu. Masih lebah masih biasa itu, bisanya dia biasa, curut itu di ujung giginya. Kalau antum gigit itu ada bisanya dia, tapi bisa ringan buat manusia. Cuman lumayan bikin bengkak dan gatal dan kumannya juga jelek gitu. Karena apa? Ada penggumpalan darah. Oke, ada yang lebih buruk dari itu. Bisa ular. Nah, ular yang berbisa, misalnya kita ambil sampel ular kobra, berbisa tinggi. Ketika menginjek bisanya di tubuh manusia dan kulit, itu yang diserang apa? Darah. Ketika darah itu menggumpal dan makin panik, darah kan akan menuju ke apa? Ke jantung. Makanya makin panik itu makin cepat matinya tuh orang. Ya. Jadi kalau misalnya kata pakar ular, kalau antum tergigit ular berbisa, jangan panik. Dia enak ngomong kayak gitu ya, karena dia pada dari luar. Ini yang nggak tahu ular kan panik. Tapi yang jangan panik. Minimal tobat dulu gitu kan. Terus baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, banyak-banyak ucapin kalimat syahadat gitu kan ya. Karena bentar lagi siapa tahu mati. Nah gitu. Tapi jangan panik. Jalan cari klinik atau apa, atau cari serum untuk bisa menetralisir racun itu. Tapi kalau terus menjalar, jadi kaki bisa menjalar. Kalau makin panik, pasti cepat lumpuhnya. Kalau kaki nih, kena kaki itu ular berbisa misalnya, kena. Makin panik, makin cepat menjalarnya, makin lumpuh kakinya karena diserang darahnya, darahnya membeku, otot pun nggak bisa bergerak lama-lama. Kayak antum kena asam urat, Pak. Asam urat gimana? Kalau misalnya darahnya mengkristal, kemudian bengkak, sakit, digerakin juga susah. Gitu terus sampai ke jantung, keserang ke jantung. Ke jantung masih menyebar racun virusnya atau bisanya. Maka kalau udah sampai sini, ya itu yang bikin mati. Gitu caranya. Seperti syaitan main di darah. Makanya bekam itu lawannya setan. Itu kalau dibekam, apalagi kalau sakit sering pusing, dibekam, itu mengecilkan peran setan. Darah kotornya dibuang gitu. Semua ada kaitannya. Jadi ruh ini ada kaitannya kesinambungan dengan aliran darah. Setan mempengaruhi ruh manusia itu juga dari aliran darah. Dari aliran darah. Kata Nabi SAW seperti itu. Yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh anak Adam dengan aliran darah. Dan itu gaib. Allah lebih tahu caranya gimana. Kalau misalnya kita emosi, marah, itu lebih mudah untuk setan mempengaruhi kita. Karena apa? Darahnya sudah dikuasai oleh setan, dan darah itu kan ke jantung, mompa lagi. Kalau udah sampai begitu,
hatinya itu dipenuhi oleh bisikan syaitan sampai kalap gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada kaitannya erat dengan darah roh itu. Makanya dalam fikih dibedakan antara binatang la nafsa sa'ilah, yang itu binatang itu tidak ada nafs yang mengalir, yaitu tidak ada darah mengalir. Binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu ketika mati tidak najis. Ketika mati tidak najis. Binatang yang tidak memiliki darah mengalir ketika mati tidak najis. Tidak najis. Apa ikhwan contohnya? Laron nggak ada darah, najis nggak? Enggak. Ketika mati, halal nggak? Kalau Anda lebih condong ke tidak halal. Ini termasuk binatang yang cukup menjijikan untuk dimakan. Bekicot, kalau dia mati sendiri gitu, atau karena dimakan lintah terus mati, atau gimana, disedot atau gimana sama lintah mati dia, najis nggak? Nggak najis. Tikus ketika mati terserah sebab dia kematiannya apa, mati dia najis nggak? Najis. Tapi ketika hidup nggak najis, menjijikan dia tapi nggak najis. Tikus itu nggak najis. Ya. Maka binatang yang memiliki darah mengalir ketika mati, jika matinya bukan dengan penyembelihan syar'i maka najis. Maka itu najis, memiliki darah ya, tadinya. Dan darah itu najis. Mungkin dikecualikan kalau darah manusia itu juga najis. Darah manusia mengucur itu juga najis. Tapi dikecualikan manusia, jasadnya ketika mati tidak ada yang najis itu. Karena Allah memuliakan manusia daripada binatang. Itu beda. Orang kehabisan darah mati nggak? Ya mati. Kehabisan uang, nasib. Ya beda itu. Kehabisan darah mati. Gitu. Ya. Kaitannya sangat erat dengan darah itu. Ketika kita bohong, gejolak darah semakin intens. Roh kita terganggu dengan kebohongan kita. Itulah kaitannya itu. Makanya ada lie detector namanya. Biasa di kepolisian gitu, atau ahli riset, mereka menggunakan lie detector. Ya, itu teknologi sekian puluh tahun belakangan untuk mengetahui ini orang bohong atau enggak. Beberapa orang di Amerika atau Kanada mengundang banyak tokoh, artis terutama, untuk ditanya, interview, dan diuji coba dengan lie detector. Dia ada alatnya, ritmenya ada, itu bisa ketahuan. Versi mereka bisa ketahuan ini orang bohong atau enggak. Dilihat dari apa? Mungkin mimik, tapi mimik itu kalau seseorang udah pinter bohong, mimik itu bisa diubah. Tapi dari apa? Aliran darah dan detak jantung. Itu. Walaupun tidak absolut pasti benar, karena yaitu sesuatu yang tidak mudah untuk mendeteksinya, pasti memastikannya. Tapi itu cukup signifikan untuk menjadi bahan penelitian bahwasanya fulan bohong atau enggak. Ya. Dan kebohongan itu yang kata Nabi SAW, kadzib, itu memberikan keraguan-raguan sehingga seseorang itu bimbang dan kelihatan rohnya itu seperti kurang nyaman dengan bohongnya itu. Makanya orang kalau misalnya bohong, rohnya itu akan mentranslate kebohongan itu di apa? Di anggota tubuh. Rohnya itu akan menerjemahkan kebohongan dia anggota tubuh. Lisan ngomong bohong, rohnya menerjemahkan bahwa saya tadi bohong atau saya sedang bohong. Kayak misalnya dia pas gini terus pakai mimik apa atau mungkin tangannya bergerak. Itu dalam ilmu psikologi kan dipelajari itu. Ini kaitannya dengan nafs, roh. Ya subhanallah, ilmu yang masya Allah. Ya, ilmu yang masya Allah. Di roh ini adalah jism.
yaitu jasmani konkret dan ada di jisim kita, di jasad kita sekarang. Dan tapi dia dikatakan oleh ulama al-jismul latif, dia adalah konkret yang lembut, esensi yang lembut yang ada mengalir atau di anggota tubuh kita. Ya. Nah, coba sekarang bedakan nail, skin, dan hair. Kita punya hair, nail, skin. Ini yang zahir dari tubuh kita. Hair, rambut, termasuk bulu-bulu. Hair, ya, jenggot, bulu-bulu, bulu ketiak, bulu dada, bulu lainnya semua. Rambut, ini hair. Juga kita punya nail, kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian kita juga punya skin. Nah, ini yang membalut kita. Skin ini bahasa Arabnya jild. Ya, jild. Ya. Atau bahasa Arabnya lainnya juga bashar, basharah. Ya. Kita ada hair, nail, dan skin. Pertanyaan Anda, manakah yang menjadi bahan menetapnya ruh atau tempat menetapnya ruh dari tiga ini? Silakan Pak. Apakah rambut ada rohnya? Apakah kuku ada rohnya? Apakah kulit ada rohnya? Mana yang ada roh, mana yang tidak ada roh padanya? Silakan. Ya, jawab biar nggak ngantuk. Antum nggak boleh ngantuk deh, nggak boleh. Kulit yang ada rohnya. Kulit doang. Ya. Rambut dan kuku nggak ada. Baik. Antum cabut rambut ini, kerasa nggak? Kerasa. Yang kerasa di rambutnya atau di kepalanya? Kulit kepala. Antum gunting kuku yang udah panjang. Ya, walaupun kuku makin panjang itu kerasa juga tuh kalau digunting, sakit karena udah menyatu dengan kulit. Coba gunting kuku. Yang kerasa tuh di kulitnya. Bukan, makanya ada istilah juga kulit mati juga tuh. Itu kan nggak kerasa juga, karena nggak kerasa. Tapi kalau antum cabut nih kuku, cabut total, sakit, insya Allah sakit banget itu. Yang sakit kukunya atau kulitnya? Kulitnya dan sekitarnya, dagingnya dan seterusnya. Tapi kukunya nggak sakit, gitu loh. Dari ini kita lihat kulit ini ada rohnya. Antum cubit sakit. Rambut, jenggot, nih misal saja nih jenggot. Kan angin, gunting, sakit nggak? Nggak ada rasanya. Karena ini nggak ada rohnya. Sesuatu yang nggak ada rohnya nggak bisa antum gerakin. Alis bisa nggak antum gerakin? Nggak bisa. Yang antum gerakin itu otot dan kulitnya dengan otot. Karena ruhnya di situ. Di ini nggak ada ruhnya. Bulu mata nggak ada ruhnya. Dan sesuatu yang nggak ada ruhnya dari hewan jika terpotong tidak najis, terpisah nggak najis. Tapi kalau sesuatu yang ada ruhnya terpotong dari tubuh hewan, najis bagian yang terpotong itu. Anak kasih contoh. Antum melihat domba dengan gombelnya gitu, apa namanya? Apa sih? Kulit, bukan kulit, bulu-bulunya. Ya. Antum gunting. Ya. Pengen koleksi banyak bulu-bulu domba. Lumayan buat bikin apa namanya? Bikin apa bulu domba? Jaket bulu domba, bukan kulit. Emang bisa jaket bulu domba? Oh, buat bantal. Nah. Atau buat jualan kirim paket supaya barangnya enak, tambahin bulu domba gitu. Biar apa? Kalau dibanting-banting nggak pecah misalnya. Ya, kalau mau konsumen gituin, potong. Dombanya kesel nggak? Belum tentu. Potongnya yang lembut. Jangan sampai bagian kulitnya itu ketarik. Udah. Pas dipotong najis nggak? Bulu domba, Ya bulu domba, rambutnya dipotong, rambut domba ini najis nggak? Nggak. Tapi kalau antum potong
bukan bulunya. Ekornya antum potong, terus tebas. Nah, nih, kayak ekornya domba nih. Masih hidup dombanya. Domba masih hidup. Ekornya terputus karena antum tebas. Ekornya najis enggak? Najis. Kata Nabi SAW, apa yang terpotong minal bahimah dari binatang ternak, maquti'a minal bahimatin fahuwa najis. Apa yang terpotong dari suatu binatang ternak maka itu najis, kecuali apa? Yang terpotong adalah kulit dan kuku. Artinya dikatakan oleh ulama, kulit dan kuku itu tidak hidup tapi tumbuh. Tidak hidup tapi tumbuh. Bedakan antara nabati dengan hewani. Tumbuh dengan hidup itu beda. Pohon itu tumbuh, tidak hidup. Hewan itu hidup, namun kuku dan juga ininya tumbuh. Makanya kita sebutkan tumbuh kukunya, tumbuh rambutnya, bukan hidup kukunya, bukan hidup rambutnya. Ada orang tergeletak gini, tiduran gitu. Nah, ini orang ini masih hidup nggak ya? Terus tiba-tiba jenggotnya bergerak. Ketika jenggotnya bergerak, apakah antum vonis dia masih hidup? Gak mungkin jenggot bergerak, pasti kena angin atau ada sesuatu. Tapi kalau antum lihat ini gerak, tangannya gerak, masih hidup, masih hidup. Gitu ya, seperti itu. Jadi roh itu adalah jasmani yang ada dalam jasad. Dan ketika seseorang dicabut nyawanya, maka dicabut nyawa berarti cabut rohnya. Dicabut rohnya. Dan jasad itu sebagai biasa, jasad itu akan terkena impact atau efek dari bagaimana roh itu. Makanya kata Nabi SAW, inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Ruh jika dicabut maka mata itu akan mengikutinya. Ruh jika dicabut mata itu akan mengikutinya. Maksudnya apa? Ruh itu dicabut umumnya, Allah lebih tahu, umumnya kalau kita lihat ya, dari kaki dulu. Dari kaki dulu. Begitu. Kalau antum melihat seseorang potensi sakaratul maut, misal ini seperti sakaratul maut, tanda-tandanya seperti kelihatan, dia juga firasatnya udah mau mati misalnya. Pegang kakinya. Kalau kaki masih hangat, insya Allah aman. Maksudnya belum. Tapi kalau antum udah lihat kakinya dingin, udah rasain kaki dingin, baal, ya, ini potensial ini. Ya jangan antum bilang, kakinya udah dingin Pak, coba saya pukul, kerasa nggak Pak? Enggak, ya mati bentar lagi. Ya mati itu insya Allah kalau kayak gitu lah. Tapi dari kaki dulu. Kalau antum pernah ya, anda pernah dulu kakek dari yang Betawi itu kakinya dulu tuh udah dingin, tapi tubuh bagian atas apa? Ini perlahan gitu. Ya, dan itu roh itu lebih tahu gimana sakitnya, jemaah. Allah lebih tahu lah gimana sakitnya. Semoga Allah Taala mudahkan khotimah kita dan berikan yang terbaik buat khotimah kita, karena sakit, cuma sakit ya. Tapi kalau Allah mudahkan, Allah ampuni, mudah-mudahan sakitnya itu menggugurkan dosa-dosa. Ala kulli hal dari situ. Nah, kata Nabi, inna ruh idza qubida. Ruh itu jika qubida, jika dicabut, tabi'ahul basar. Tabi'ahul basar, mata itu ikutin. Gitu. Makanya kadang kita melihat sebagian mayit ketika baru dicabut ruhnya ke atas bola matanya karena diikutin ke atas. Dan itu belum tentu sul khotimah. Jangan bilang itu belum tentu jelek khotimahnya, karena Nabi SAW memberikan statement umum untuk umumnya orang, ruhnya ikutin kematiannya itu. Matanya ikutin ruhnya. Set ke atas. Gini. Umumnya orang mati kayak gitu, cabut ke atas. Kayak ketika orang mati mendadak tuh.
gitu ke atas, nggak ada gitu ke atas dulu, dicabut, gitu. Ini namanya mencabut. Cabut kan kayak gini, gitu dari bawah ke atas mencabut. Ya begitu. Dari dalil ini, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ruh itu material esensial, bukan sifat. Memang dia gaib. Ruh itu gaib. Ruh kita itu gaib. Antum ngaca, nggak kelihatan ruh antum. Ruh itu gaib. Namun meskipun gaib, dia esensial, material, ada perwujudannya. Dalilnya ini, qubidha, yaitu dicabut. Sesuatu yang dicabut berarti eksis dan material dia. Namun ini memang sifatnya beda dengan jasmani kita. Kemudian yang kedua, kata para ulama, annal basara yarahu, bahwa saya pandangan mata itu melihat. Yang kata Nabi, bahwasanya ruh ketika dicabut, mata itu akan mengikutinya. Berarti ini mengikuti di sini juga melihat dirinya itu sedang dicabut ruhnya, melihat, maka ikut gitu. Ini susah dideskripsikan. Antum kudu mati dulu baru ngerti. Ya, kita kudu mati dulu baru benar-benar ngerti itu hal kayak gini. Bahwasanya Nabi SAW bahwasanya yang beliau ucapkan itu benar. Ya. Dan ijma' ulama juga menyebutkan hal tersebut, bahwasanya ruh itu material yang suatu saat akan kembali ke jasadnya ketika dibangkitkan di hari kiamat. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, keluar itu tumbuhlah manusia dari kuburnya masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan lagi ruh pada jasadnya dengan bentuk jasad yang seperti sedia kala awalnya belum dikhitan. Ya subhanallah. Maka banyak sekali hal di diri kita yang misterius dan tidak bisa kita gapai ilmu tentangnya. Ruh. Kemudian ruh jemaah. Sebagian pakar mereka membagi ruh menjadi 2 atau 3 macam. 2 atau 3 macam. Ada dari mereka membagi ruh, ada ruhul yaqdzah dan ruhun nafs. Ya. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama lupa namanya apa. Ada satu ruh pertama saya lupa namanya apa. Yang kedua ruh al-yaqdzah, ruh keterjagaan. Yang ketiga ruh nyawa. Yang pertama lupa subhanallah. Tapi dengan percontohan insyaallah paham insyaallah. Jadi di diri kita ini ruh itu diklasifikasikan. Sebenarnya dia mungkin satu kesatuan, 3 in 1, satu kesatuan. Tetapi ada sifat yang variatif pada ruh kita. Memang dalam Al-Quran ada pembagian ruh ammarah bisu, nafs ammarah bisu, yaitu yang menuju keburukan. Ada nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, dan seterusnya. Ruh itu 3 nih misalnya. Yang ruh pertama itu ruh globalnya kita. Apa namanya ya? Nah, subhanallah lupa. Yang kedua ruh keterjagaan yang kaitannya dengan tidur dan tidak tidur. Dalam kajian udah berapa kali ada sebutin lafal tidur loh. Ya. Saking terpengaruhnya sama sebagian dari antum yang tidur. Masya Allah. Lanjutkan jemaah. Yang ketiga yaitu ruh an-nafs, nyawa. Ini 3-tiganya satu ruh, cuman karakternya berbeda dan bisa terpisah. Ana kasih contoh, ruh dasar kita nih. Orang kalau udah gila, ya stres, depresi, ya atau kepentok apa palanya, atau minum kecubung, makan kecubung, atau minum bir atau apalah gitu, dia masih punya ruh
nyawa dan ruh keterjagaan. Iya. Tapi ruh kenormalan ini Anda lupa namanya dia, subhanallah. Asalnya ruh kenormalan ini itu dia cedera, non-aktif, atau mungkin dipegang oleh syaitan. Maksudnya dikuasai oleh syaitan. Kayak orang kesurupan, Pak. Ini orang kesurupan nih. Orang kesurupan, nyawanya masih ada nggak? Masih hidup. Terjaga nggak dia? Maksudnya masih melek nggak? Melek. Tapi ada ruh yang paling dasar, ruh basic yang dia itu dipengaruhi syaitan. Gimana? Pernah kesurupan nggak, Pak? Anda nggak pernah. Coba yang pernah sok ngomong. Rasanya gimana? Dan kesurupan bertingkat-tingkat. Tergantung pengaruh dari syaitan dan tergantung juga penjagaan Allah atau kekuatan dari ruhnya yang nomor pertama ini. Nih, antum pernah Lawang Sewu tau Pak? Lawang Sewu. Pintu Seribu, Lawang Sewu, Semarang. Tempat angker lah gitu. Kadang ada mbah-mbah di depannya gitu yang menawarkan jasa bagi yang mau dibuka mata batinnya, maka yuk ke sini. Nanti diapain, mantra jampi-jampi, terus diapain, nah nanti biar melihat di dalam, melihat setan-setan gitu. Ketika dia masuk ke Lawang Sewu, dia melihat ini, melihat itu gitu. Pertanyaan Anda, nyawanya masih ada? Masih ada. Masih terjaga nggak? Yaitu terjaga, wake up itu wake up. Terjaga, sadar. Tapi ada ruh dia yang sudah dipengaruhi oleh syaitan, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh. Gitu. Sebagian orang kesurupan karena dia receive itu menerima tindakan ruh lain, yaitu setan ya, jin, untuk masuk ke dirinya. Pernah nggak untuk melihat mediumisasi, Pak? Proses mediumisasi? Pernah nggak, Pak? Kalau nggak pernah bilang, nggak pernah. Atau mau sekarang kita praktekin? Itu dukun doang kayak gitu, dukun. Ustad yang kayak gitu dukun, uskun itu sedukun. Misalnya ini, anak gininya bacain, fokus, konsentrasi. Masuk, langsung juga dia masukkan jin ke lajengking misalnya. Nah, kenapa fulan bisa kemasukan dengan gerakan tangan Anda? Pertama itu sugesti. Kedua, karena he is ready to receive. Dia siap untuk menerima. Jadi ruhnya itu ruh yang ruh kesadaran yang baik, dia itu membuka diri untuk dimasukin dan dikuasai oleh syaitan. Gitu, makanya kesurupan. Nah, begitu. Tapi dia terjaga, ada roh terjaga. Dia juga masih hidup. Itu yang nomor pertama tuh roh itu. Roh ini kaitannya dengan nanti penyakit hati, keimanan dan seterusnya, itu karakter, sifat dan seterusnya. Itu berpengaruh, itu roh kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau ada istilah misalnya sebagai ustaz atau pergi bilang ini rohnya sedang diculik. Antum, roh kok diculik? Ini masih hidup, kalau diculik mati dong. Enggak, ini yang diculik adalah bagian salah satu dari rohnya, sehingga dia gila atau dia kayak orang linglung. Nah itu, gitu. Cedera dia rohnya atau diambil bagian rohnya. Yang kedua, ruhul yaqzah, yaitu roh keterjagaan. Ketika antum wake up, nah itu berarti roh antum ngumpul tuh. Makanya orang bangun tidur lagi ngumpulin apa sih istilahnya? Ngumpulin nyawa, nah gitu. Karena apa? Ketika seseorang lagi tidur, ada bagian roh nomor 2 ini yang ngalor ngidul kemana-mana. Makanya bisa mimpi dia. Makanya kadang ketemu setan. Makanya kadang-kadang ketemu almarhum di alam roh.
Itu ruh yang kedua. Iya. Tidurnya seseorang itu dikatakan dia adalah al-maut al-asghar, kematian kecil. Kematian kecil kita tuh tidur. Maka yang tidur di kajian sebenarnya lagi mati dia, tapi mati kecil. Iya. Ruhul yaqdzahnya itu sedang nggak aktif di tubuhnya. Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, makanya seseorang ketika dia tidur, rohnya, maksudnya rohnya ini, ruhul yaqdzahnya itu bisa melanglang buana kemana, keluar dari jasadnya dan entah kemana. Itu. Maka ruhul yaqdzah ini kaitannya dengan tidur apa enggak, gitu. Ya, ketika antum tidur, nah itu ruhul yaqdzah antum bisa kemana-mana. Itu gaib lagi itu. Tapi ruhul yaqdzah ini bagian dari ruh antum juga, gitu. Nanti ada namanya mati suri, ada apa, itu berkaitan dengan itu. Yang ketiga, nah yang ketiga ini kaitannya dengan hidup dan mati, yaitu ruh kehidupan, yaitu ruh nyawa. Kalau yang ketiga ini kecabut, dan ini yang ketiga ini tugasnya malaikat. Nah gitu, tugasnya malaikat. Kalau kecabut ya udah nggak napas. Kalau ruh nomor pertama dan kedua hilang atau pergi atau gimana, masih ada ruh yang ketiga, yaitu dia ruh nyawa, itu masih napas, Pak. Masih napas. Ya, masih napas itu. Jadi kalau misalnya ruh ketiga itu dicabut, maka otomatis semua dari satu dan dua ruhnya itu kecabut semua. Begitu, Pak. Ya, wallahu a'lam. Ini salah satu wawasan yang semoga ada kebenaran padanya, tapi memang itu riset dari banyak kejadian-kejadian manusiawi. Begitu. Ya. Jadi orang gila itu memang ruh ketiganya ada, ruh keduanya ada. Tapi ruh yang pertamanya tentang hatinya, tentang pikirannya itu yang cedera atau hilang. Begitu, Mas sekalian. Ya. Dan kita memperbaiki ruh yaitu di ruh yang pertama ini, menumbuhkan keimanan, beribadah, tawakal pada Allah dan seterusnya. Ini yang pertama ini, sehingga ketika nanti kita tidur nggak mimpi buruk, dan ketika kita wafat dicabut nyawa yang pertama, yang ketiga apa? Yang ketiga itu happy ending gitu loh, gitu. Maka gizinya untuk ruh itu untuk ruh pertama, supaya kedua dan ketiga itu semua baik-baik aja. Ya seperti itu jemaah sekalian, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.